kita akan membahas tentang pengorbanan, bagian dari tema besar falsafah hidup. Sebelumnya kan kita banyak membahas falsafah hidup ini, mulai permainan lah, humor lah, dan macam-macam. Termasuk malam ini kita angkat salah satu dimensi hidup yang pasti akan kita hadapi dan kita alami, yaitu pengorbanan. Tidak ada orang yang tidak pernah melakukan aktivitas pengorbanan, meskipun mungkin banyak di antaranya yang tidak sadar. Kita belajar untuk dapat nilai bagus, itu kan juga butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Kita bekerja juga ada waktu, ada tenaga, bahkan kadang juga korban modal. Mendidik anak juga banyak pengorbanan yang dikeluarkan. Kita dagang juga banyak pengorbanan dikeluarkan. Banyak sekali hal-hal sehari-hari yang berkaitan dengan pengorbanan. Malam ini kita jelajahi dunia pengorbanan ini, diawali dari wawasan-wawasan umumnya, nanti baru kita arahkan ke aktivitas kurban yang mungkin besok lusa akan kita jalankan dengan cara menyembelih binatang kurban. Baik, bismillah, kita mulai kajian tentang falsafah hidup, pengorbanan. Saya awali dari sebuah quotes yang populer sekali, yaitu nothing great was ever accomplished without making sacrifices. Tidak ada sesuatu yang besar, yang luar biasa, akan accomplish, selesai, tuntas, beres, tanpa ada pengorbanan-pengorbanan. Teman-teman bisa silahkan baca sejarah orang-orang besar yang melakukan hal-hal besar. Kemudian tolong dicermati pengorbanan apa yang dia lakukan sehingga dia bisa melakukan hal-hal besar itu. Pasti akan ditemukan, karena tidak ada orang bisa besar dan melakukan hal-hal besar tanpa ada perjuangan, dan tidak ada perjuangan yang tidak menuntut pengorbanan. Dalam bentuk apapun. Tidak harus capaian-capaian yang luar biasa seperti mendirikan negara. Bahkan mungkin yang sekedar juara sepak bola kah? Atau sekedar meraih gadis impianmu kah? Atau semuanya butuh pengorbanan. Tidak ada capaian apapun yang tanpa pengorbanan. Hanya saja mungkin selama ini kita kurang menyelami aspek pengorbanan ini sehingga rasanya berjalan otomatis saja. Kurang strategis, kalau bahasa saya di depan tadi, kita mungkin kurang tahu ilmunya tentang pengorbanan ini. Makanya malam ini ayo kita belajar sehingga pengorbanan yang kita lakukan cocok, pas, tepat guna untuk kehidupan kita. Oke, berlanjut. Apa sih pengorbanan itu? Definisinya banyak. Silahkan dibaca ya, teman-teman harus banyak baca buku-buku. Harus meluaskan wawasannya. Jangan hanya fokus di satu perspektif, tapi kalau bisa perkayalah dari banyak perspektif. Malam ini saya tidak membawa definisi khusus dari buku, saya ngambil variabel-variabel dari banyak buku yang mendefinisikan pengorbanan. Dari yang saya dapat tentang pengorbanan ini, menurut saya yang dimaksud pengorbanan itu berhubungan dengan beberapa variabel itu. Kalau di saya itu saya sebut ada 6. Kapan sesuatu itu bisa disebut pengorbanan? Yang pertama ada kesadaran, yang kedua ada memberi,
atau mempersembahkan. Yang ketiga ada unsur berharga atau bernilai. Yang keempat ada yang dimiliki, yang kita miliki. Yang keenam alasannya, prinsip tertentu atau nilai tertentu. Yang kelima, yang keenam tujuannya. Biasanya untuk sesuatu yang lebih tinggi. Mari kita lihat satu-satu ya, pelan-pelan. Karena kalau agak cepat mungkin menangkapnya agak susah karena kita pakai audio. Visualnya silahkan dilihat di tulisannya. Kalau saya ngomongnya cepat, saya takutnya teman-teman agak kerepotan. Makanya saya ngomongnya agak lambat. Nanti kalau butuh cepat, silahkan dicepatkan sendiri. Di rekamannya pastinya. Oke, yang pertama pengorbanan itu kesadaran. Jadi agar nilai pengorbanan itu memang bernilai pengorbanan, ya harus sadar bahwa kita sedang melakukan pengorbanan. Kalau tidak sadar itu namanya kecelakaan. Wong pengorbanan itu kita kehilangan sesuatu, memberikan sesuatu. Kalau itu tidak sadar kan namanya kehilangan, kecelakaan. Maka harus ada kesadaran. Tidak bisa kita bilang rasa-rasanya saya sudah berkorban banyak. Ulah kok rasa-rasanya? Lah memang niatnya ingin mengorbankan apa tidak? Kalau kemarin memang tidak sadar tiba-tiba kehilangan atau tidak sadar tiba-tiba memberikan sesuatu, ya kamu sedang tidak berkorban. Tadi kamu mungkin tertipu atau kamu mungkin sedang kecelakaan karena kamu kehilangan sesuatu, padahal ya ndak niat. Kesadaran itu kalau dalam agama kan nanti berarti ada niatnya memang. Dilakukan secara sengaja. Jangan sampai melakukan pengorbanan tidak sengaja. Oke, ya itu uraiannya panjang tapi teman-teman pasti ngerti ya kalau kesadaran. Yang kedua, setelah sadar, aspek kedua pemberian. Jadi, kita memberi atau mempersembahkan kepada yang di luar diri kita. Jadi sadar untuk memberi atau mempersembahkan. Yang ketiga, yang berharga. Kalau tidak berharga, ya namanya bukan pengorbanan, tapi mungkin kamu sedang buang sampah, bersih-bersih, yang tidak kamu suka, yang kamu berikan itu bukan pengorbanan. Makanya ada ayat yang menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Belum termasuk kebaikan kalau kamu belum memberikan atau mempersembahkan apa yang kamu sukai. Pak, saya rajin sedekah kok Pak. Saya setiap tahun sekali mensedekahkan bekas-bekas baju yang saya tidak suka. Wah, ya itu sedekah ya, tapi pengorbanan mungkin tidak. Wong ya kamu sudah tidak suka kan berarti mau kamu buang. Mau kamu singkirkan. Nah, iya ada pahalanya insya Allah wong sedekah, tapi tidak termasuk pengorbanan. Kebaikannya kurang besar, tetap baik. Tapi baik yang sejati, yang lantanalul birro tadi, harus yang tunfiku ma tuhibbun. Jadi engkau berikan yang engkau sayangi, engkau cintai. Barang ya maksudnya. Oke, jadi sadar memberi yang berharga. Makanya korban itu ya binatang-binatang yang secara mudahnya termasuk yang berharga. Zaman Nabi kan ini binatang ternak yang manfaatnya banyak. Sapi, kambing, onta, itu kan dipandang berharga. Terus yang keempat, yang kita miliki pastinya ya. Itu jangan mengorbankan miliknya orang lain, kamu tidak punya hak. Itu namanya ngambil miliknya orang lain. Yang milikmu sendiri yang berharga, berikanlah. Jangan hanya nyuruh orang memberikan yang berharga, ya kamu sendiri harus memberikan. Itu namanya pengorbanan.
Jadi aktivitas sadar memberi atau mempersembahkan yang berharga, yang dimiliki. Terus biasanya karena prinsip atau nilai tertentu yang kita percayai kebenarannya. Misalnya ada pahlawan berkorban demi nusa bangsa, negara, agama. Itu kan ada prinsip yang dia yakini kebenarannya. Daripada orang Indonesia, saudara-saudaraku ini hidup terjajah, aku yang berjuang. Biarlah aku yang dipenjara, biarlah aku yang dipukuli, biarlah aku korbannya, tapi nantinya orang-orang akan bahagia. Ada prinsip yang diyakini. Atau prinsip perintah agama. Aku percaya bahwa Allah itu maha tahu tentang yang terbaik untukku dan Allah menyuruhku berkorban, maka aku berkorban. Nah, itu berarti ada prinsip di balik itu. Prinsip ini penting biar menguatkan kesadaran tadi. Biar kalau orang tanya, kenapa sih Mas harus berkorban, kamu bisa jawab. Kenapa? Ada dasarnya. Mengapa sih kamu kok sampai segitunya berkorban untuk calon istrimu itu? Kan kamu kalau gini kan bisa jawab, kalau kamu ada prinsipnya. Ya karena saya cinta padanya, karena aku suka padanya. Biar dia tetap dekat dengan aku dan seterusnya. Itu berarti ada prinsip atau nilai yang diperjuangkan. Selain prinsip atau dasar, ada juga biasanya tujuannya. Tujuan yang tentunya lebih tinggi dari yang dikorbankan tadi. Biasanya ada itunya. Meskipun tidak selalu sebenarnya. Tujuan itu gini, kalau kita ingin bakar sampah, saya dulu guru saya pakai ilustrasi begitu. Kita kan butuh korek. Bakar itu kan butuh api, tapi kita harus punya modal. Kita mengorbankan api juga lewat korek api. Korek api ini sebenarnya sudah api, tapi kita korbankan untuk mencari api yang lebih besar. Untuk tujuan yang lebih tinggi. Kita tadi misalnya sama calon istri atau calon suami mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, bahkan mengorbankan modal, uang untuk neraktir, untuk macam-macam. Kamu kan punya target lebih tinggi. Biar dia tetap mau terus sama aku misalnya. Nah, itu target yang lebih tinggi. Jadi, ya kalau agama mencari ridhonya Allah, mencari sayangnya Allah, mencari kedekatan dengan Allah, itu kan tujuan yang lebih tinggi. Apalah artinya seekor kambing, apalah artinya seekor sapi. Demi yang maha segalanya. Itu berarti ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi korban itu secara definisi ada 6 variabelnya, yaitu kesadaran untuk memberi atau mempersembahkan yang berharga yang kita miliki dengan dasar prinsip atau nilai tertentu untuk tujuan tertentu yang lebih tinggi. Ini definisi umum dulu ya tentang pengorbanan. Nanti belakangan kita tarik ke upacara korban, ritual korban yang kita jalankan setiap Idul Adha. Terus selanjutnya, pengorbanan dalam hidup ini sebenarnya adalah sebentuk sunnatullah. Ayo kita pahami pelan-pelan di mana sunnatullahnya. Diawali dari hakikat kehadiran kita di muka bumi. Allah kan berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abasa, apakah engkau anggap aku menciptakanmu itu iseng? Kehadiran manusia di muka bumi ini kan tidak iseng, tidak kebetulan, tapi ada tujuannya, ada amanah, ada tanggung jawab yang harus dia jalankan. Yang pertama ini, berarti
Kita tidak boleh sesuka hati, karena kita mengemban amanah. Kita punya tanggung jawab. Untuk menjalankan amanah dan tanggung jawab ini, kita kan harus berusaha, berjuang, tidak otomatis. Beda dengan semua makhluk yang lain punya tugas masing-masing di muka bumi yang berjalan otomatis. Hewan, tumbuhan, langit, mendung, dan macam-macam itu jalannya sudah otomatis, sudah eksak. Tapi manusia untuk menjalankan amanah dan tanggung jawabnya harus diupayakan, harus diusahakan. Kalau kita diam saja, ya tidak akan jalan amanah dan tanggung jawab itu. Bahkan jalan tapi tidak hati-hati pun kadang-kadang ya keliru. Tidak jadi mengemban amanah, tidak jadi menjalankan tanggung jawab. Maka harus diperjuangkan, dipelajari. Kita belajar ini kan dalam rangka itu. Kita ngaji, kita cari ilmu itu kan dalam rangka itu. Jadi kita hidup di dunia ini tidak iseng, tidak asal, ada amanah dan tanggung jawab yang itu harus diusahakan untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya untuk suksesnya amanah tadi, untuk suksesnya usaha dan perjuangan tadi, mau tidak mau kita butuh pengorbanan. Kalau nuruti nafsu keinginan kita, mungkin ya kita nyari enaknya saja, melupakan amanah dan tanggung jawab. Tapi begitu kita ingin serius, kita harus berjuang. Begitu kita berjuang, pasti ada yang dikorbankan. Ya paling tidak mengorbankan keinginan kita untuk sesuka hati. Mengorbankan tenaga, waktu, biaya, dan lain sebagainya. Nah, yang semacam ini sifatnya fitri. Kalau bahasa Inggrisnya necessary, niscaya, pasti begitu. Kalau kita tidak mau berkorban, perjuangan kita tidak sukses. Kalau perjuangan kita tidak sukses, amanah dan tanggung jawab tidak akan terlaksana. Bahwa manusia harus mengusahakan sehingga amanah dan tanggung jawab itu terlaksana, sementara usaha itu menuntut pengorbanan. Itulah yang kita sebut nanti, ternyata pengorbanan itu sunatullah. Orang yang tidak mau berkorban, nyari enaknya sendiri saja, ya tidak jadi sukses menjalankan amanah dan tanggung jawab. Hari ini kan banyak orang mengeluh, macam-macam yang dikeluhkan, macam-macam yang diproteskan. Itu kadang-kadang dari nada mengeluhnya kelihatan orang ini ingin enak terus. Tidak mau sedikit berkorban demi suksesnya amanah dan tanggung jawab kita dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Maka ketika kita besok lusa itu disunahkan untuk berkorban, sebenarnya pelajaran besarnya antara lain adalah mbok yo mental kita itu tidak mental yang manja, yang nyari enak, terus nyari seneng terus. Untuk suksesnya ideal-ideal kita ya memang perlu pengorbanan-pengorbanan. Itu antara lain rahasia kenapa korban ini disunahkan. Kalau dalam Islam nanti kita lihat masih sangat banyak rahasia-rahasia yang lain, hikmah-hikmah yang lain. Oke, jadi teori pertama tentang pengorbanan, yaitu pengorbanan adalah sunnatullah. Yang kedua, ini teorinya masih mirip. Korban adalah modus dalam hidup untuk kita sukses. Nah, ini saya bawa
3 peribahasa sekaligus. Satu bahasa Inggris, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Jawa. Mungkin teman-teman dari banyak daerah yang lain punya peribahasa masing-masing. Kalau dalam bahasa Inggris ada peribahasa there is no free lunch. Jadi tidak ada makan yang gratis. Jadi kalau tiba-tiba kok temenmu neraktir, kan itu nama lainnya itu. Ayo tak traktir, itu biasanya yo ono karepe. Ada keinginannya. Jadi there is no free lunch itu tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa kok temanmu itu mau berkorban neraktir kamu, mau berkorban jemput kamu, mau berkorban apalah yang ditujukan padamu, pasti ada pamrihnya. Itu maksudnya pepatah itu begitu. Jadi tidak ada makan siang yang gratis. Lah kok enak minta makan siang dok, apalagi tiap hari. Mesti ono karepe itu. Carilah pasti ada. Itu maksudnya peribahasa itu. Itu menunjukkan bahwa orang itu ya memang begitu. Kalau untuk sampai pada yang dia inginkan pasti ada yang dia korbankan. Ya kalau temenmu tadi ya dengan cara neraktir. Yang kedua, kalau ini dalam bahasa Indonesia. Ini sering kita dengar kadang-kadang. Kalau ada orang ngomong, uang bukan segalanya, tapi segalanya perlu uang. Nah, ini saya analogikan tadi pakai korek. Dia butuh modal, butuh ada yang dikorbankan. Maksudnya teman-teman pasti sudah paham, saya tidak harus menjelaskan detail. Ada yang dari bahasa Jawa, Jerbasuki Mawa Beyo. Kesuksesan itu butuh biaya, butuh modal. Tidak bisa nyari enaknya saja. Tidak bisa nyari senengnya saja sesuai keinginan kita. Jadi pengorbanan itu adalah modusnya hidup untuk sukses. Orang yang tidak mau sama sekali berkorban, orang yang hanya nyari enaknya sendiri terus dalam hidup, hati-hati, kemungkinan dia susah nanti suksesnya. Kenapa? Karena kesuksesan itu butuh pengorbanan. Jerbasuki Mawa Beyo. Apalagi hari ini ya, kalau teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar itu kan sedang galau luar biasa di era COVID ini karena ada biaya tambahan untuk belajar, yaitu online, butuh kuota. Ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google, itu kan nambah biaya tambahan. Tapi ya situasinya memang begitu. Anggap saja, wong mau ndak mau ya harus kita jalani. Diniati saja bahwa itu jihad kita, pengorbanan kita. Semoga nantinya akan lahir kesuksesan-kesuksesan yang menyusul karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah melihat jerih payah kita hari-hari ini. Jerbasuki Mawa Beyo. Saya bawa satu teori, satu ilustrasi dari buku yang judulnya Think and the Tipping Point. Karangannya Malcolm Gladwell. Katanya Gladwell, dia ngitung, untuk seseorang ini jadi ahli dan sukses di satu bidang, ya ini mungkin hitung-hitungan kira-kira. Katanya Gladwell, seseorang harus bekerja minimal 10.000 jam terbang. Kalau dihitung secara matematika, 10.000 jam terbang itu, kalau kita kerjanya 8 jam sehari, seminggu 5 hari, Sabtu minggunya libur, itu butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk jadi ahli. Oh, ini teorinya silahkan didiskusikan sama teman-teman ya. Sekarang kan banyak ahli dadaan. Ada yang baru membaca satu buku, satu kitab, terus merasa ahli.
Nah, ahli itu katanya Gladwell tadi dia harus punya 10.000 jam terbang, berarti 4 sampai 5 tahun dia kerja keras mendalami disiplin yang dia inginkan. Itu minimal. Kalau agama ya berarti kamu mondok dulu deh minimal 5 tahun. Itu kalau pakai teorinya Gladwell. Baru lumayan wawasannya. Baru pantes lah kalau disebut ahli. Oke, ya itu cuma ilustrasi. Ya monggo teman-teman di analisis sendiri apa ya. Atau mungkin bagi yang kapasitasnya besar, cerdas luar biasa, ya mungkin tidak butuh 4-5 tahun lah, sebentar bisa ahli. Ya tapi kapasitas yang besar ini. Kapasitas ini kan setiap orang beda-beda. Mungkin ada yang lebih lambat. Karena mungkin disiplinnya susah atau kapasitasnya tidak terlalu besar. Tapi yang jelas tetap butuh kerja keras dan pengorbanan. Inilah modusnya sukses dalam hidup. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.